Okay. Halo geng. Halo. Aku itu geng, aku mencoba untuk menetralisasikan hati aku agar aku benar-benar merasa bahagia ya. Ya sih bahagia gitu. Tapi kan ada waktunya seperti yang kemarin kan aku udah 24 jam lebih gitu, bahkan sampai sekarang gitu. Aku masih merasakan hati yang benar-benar gimana gitu geng. Ternyata aku masih belum bisa untuk membuat diriku move on ya. Aku juga nggak tahu sih geng. Why? Inikah yang namanya perasaan ya, perasaan cinta gitu, yang belum bisa aku lepaskan. Aku tuh pengen tuh melepaskan geng, melepas gitu, melepas semuanya gitu. Tapi ya belum bisa ternyata ya. Bahkan aku benar-benar berharap banget agar aku benar-benar lepas semuanya gitu. Kemarin kan aku udah bilang gara-gara aku buka sosmed gitu, tiba-tiba aku lihat foto dia, dan kemudian yang terjadi apa? Sampai 24 jam hatiku bedek gitu. Aku inget dia. Aduh, aku sampai stres loh geng, stres banget aku. Gimana aku gak stres ya? Wow, orang yang diinginkan tidak pernah peduli lagi, sedangkan aku masih untuk mengejar. Ini bagaimana sih solusinya bagi diri aku sendiri? Sebenarnya aku sudah punya solusi untuk diri aku, bagaimana aku untuk menghindari, bagaimana aku untuk membuat semuanya menjadi nyaman gitu. Ya sih, ya itulah yang aku bicarakan kali ini, karena tiba saja dia ada gitu. Dan tadi malam pun aku berharap banget setelah aku tidur atau pagi aku tidak ingat dia gitu. Ternyata apa yang terjadi geng? Aku malah mimpi dia. Dan sampai pagi ini bangun aku juga malah ingat dia gitu. Ya ini sebenarnya ada apa sih? Ada apa gitu? Ya sih jujur kalau memang dikatakan cinta sih, aku memang masih always gitu. Always love you gitu. Tapi ya inilah yang terjadi ya geng. Aku harus gimana gitu. Gimana gitu. Maunya sih ya, maunya itu kan kayak gitu ya, kita benar-benar merasakan bisa hilang, dia itu benar-benar hilang dari pikiran aku gitu. Sedangkan dia aja nyaman banget kan, enak banget gitu, dia melupakan, sudah selesai, it's okay, selesai, tidak pernah menghubungin lagi, tidak pernah like lagi di sosmed, atau dia juga tidak pernah peduli lagi. Enak banget ya mungkin karena itu ya, hati dia udah mati gitu untuk aku. Hati dia itu udah tertutup banget gitu. Jadi di sini tuh geng, istilahnya itu kan, di sini tuh aku yang belum bisa gitu, dan dia itu masih hidup di hati aku. Jadi ya gimana ya, ada bayang-bayang ya. Aku lah punyanya cuma di atas ya. Ya gitu geng. Aku juga bingung sih. Aku tuh pengen banget tuh, pengennya itu aku itu benar-benar bisa lost gitu. Enak. Ya memang aku punya caranya geng untuk membuat dia itu tidak ada lagi gitu di hati aku. Tapi sudah kuterapkan semua sih. Ternyata melihat dia aja aku masih duk. Ini kan benar-benar bukti gitu bahwa aku benar-benar masih mencintai dia. Aku masih menginginkan dia, tapi bagaimana ya? Cinta juga tidak bisa dipaksa kan. Kasihan juga kalau kita memaksakan cinta kepada dia. Makanya itu kan aku cuma bilang di sini, aku cuma masih mencintai, tapi aku tidak mengganggu dia, dan aku pun tidak untuk menchat dia atau bertanya kabar dia. Aku nggak mau sih. Soalnya momennya tidak pas. Soalnya aku juga pernah kalau kayak gini loh geng. Kalau tiba-tiba aja udah berbulan-bulan kan aku pengen
mengetahui kabar dia, aku cuma bilang, apa kabar? Yang aku bilang kan. Ternyata dalam 24 jam itu tidak dibaca, sedangkan dia online. Ini kan artinya dia masih tutup banget. Ya toh, masih tutup banget. Jadi di situ kita sadar lah, ya kan? Dari situ, dari sekali kita chat dia tidak balas, ya udah gitu, berarti kan memang dia benar-benar tutup banget gitu. Sedangkan aku berharap banget, hatiku juga mati sih untuk dia, tapi belum, udah 7 bulan lagi. Jadi aku mau gimana ya, bingung. Mana stres lagi, belum mandi lagi kan, rambut belum bersampo lagi. Aku geng kalau tidur itu aku ya bajunya itu kayak gini aja sih, baju yang udah gak kepake lagi aku gunting loh, aku potong gitu. Dan ini pun bajunya juga bolong-bolong, soalnya kalau tidur itu enaknya baju bolong-bolong ya. Jadi geng, pagi ini aku bener-bener kacau ya. Dan aku juga sih berdoa juga sih, Tuhan berharap banget agar suasana hatiku itu benar-benar bahagia. Kita kan bisa juga kan merasakan hati kita itu bahagia tanpa ada apa-apa gitu, meskipun kita dalam masalah, tapi ternyata hati kita itu bahagia. Sering sih aku mengalami kayak gitu. Semuanya itu kan karena kita berkat berdoa juga kan. Makanya itu jangan pernah lupa untuk berdoa meskipun hati kita kacau. Apalagi yang seperti ini, apalagi yang punya cinta gitu, apalagi yang tidak dicintai, masih berharap. Ya kayak gini nih kita ya rajin-rajin aja sih, geng. Harusnya tuh rajin-rajin berdoa aja sih, dengan ya berdoa agar kita minta bahagia gitu. Dan kiat-kiat aku geng untuk bisa melupakan dia itu ya aku bawa melakukan hal sesuatu gitu yang istilahnya itu aku tidak memegang phone gitu. Makanya itu kan geng, aku belakangan ini aku jarang banget. Biasanya aku itu kalau megang HP gitu atau aku bersosmed ria gitu, malam-malam itu kadang-kadang aku sampai jam 2 jam 3 pagi aku masih gitu online gitu. Jadi sekarang itu aku udah jam 11 aja udah aku matikan. Dari situ aku pengennya tidur sih kalau malam gitu, jam 11 malam itu aku udah tidur, kayak pengen lagi aku, soalnya kalau kita mengingat dia pun itu adalah beban bagi kita. Jadi dengan tidur itu hal yang paling enak sih untuk bisa melupakan dia. Ya maksudnya itu kan kita memang kalau memang hati kita masih cinta kan, yang hati kita masih berharap, memang kita susah untuk melupakan. Tapi paling tidak di sini dari rasa cinta yang 100% itu akan berkurang. Makanya itu aku sering tidur pagi gitu, bukan tidur pagi ya, tidur lebih awal gitu. Jam 11 udah aku matikan phone aku, jadi tidak ada lagi pengen ngelirik gitu. Meskipun aku punya sosmed dia, aku blok misalnya, aku tetap akan ngeliat dia juga, mungkin di story teman dia kan, soalnya teman-teman dia juga aku banyak berteman. Nah di sini makanya itu aku beberapa kali sering aku hapus gitu aplikasi sosmed aku. Jadi aku tuh malas, enggan lagi untuk ke sosmed. Ya biarlah gitu. Biarkan saja. Toh gak ada ngaruh juga sih, gak ada penghasilan uang juga di sosmed aku kan. Jadi kayak pagi-pagi ini temanya itu aku cuma curhat, karena aku ingat dia. Bagaimana solusinya ya, aku karena punya banyak yang harus aku kerjakan gitu. Aku membenahi tanaman-tanaman aku gitu, aku bertanam gitu, aku nanam cabai, tomat gitu. Jadi di sini juga salah satu untuk membuat kita itu lupa dengan dia, meskipun ingat sih tapi tidak 100% banget. Paling tidak itu kadarnya itu bisa berturun kan. Makanya itu ya perlahan sih. Kadang-kadang sih orang ada juga sih 2 minggu udah selesai, berhenti dari mau pulang.
dan aku ini udah 7 bulan ya. Karena ada juga yang bilang gitu, ada juga yang bilang katanya coba teh cari yang baru katanya, cari yang baru, dengan begitu caranya kamu bisa melakukan secepatnya. Iya sih, iya betul, cari yang baru emang nggak mudah mencari seseorang yang sesuai dengan yang pas gitu. Seperti aku dengan dia kemarin itu kan pas banget gitu dalam hati aku, dan kemudian aku cari yang baru itu menyesuaikan lagi gitu ya. Aku juga tidak kepikiran sih untuk yang penting paling tidak tuh aku ya santai lah. Soalnya apapun itu dalam hidup itulah beban kita, jalani aja, jangan dipikirkan. Soalnya kalau kita masalah ya memikirkan kayak aku kan dia ya aku kepikiran, tapi aku tidak pengen yang terlalu ini banget gitu, membuat down banget. Karena jika kita akan mengatakan fase titik terendah dalam hidup itu juga salah, semua karena kita juga kan. Jadi geng, ya inilah curhatan pagi aku. Masih inget ya. Dadah, thank you, dadah.